Selamat datang kembali ke materi yang kedua, sesi yang kedua. Nah, pada bagian sesi pertama kita telah melihat mengeksplorasi bagian-bagian daripada Google Drive. Bagian kedua ini kita akan mengeksplorasi lebih jauh lagi tentang seluruh komponen ataupun fitur-fitur yang disediakan oleh Google Drive. Nah, di bagian atas ini kita bisa melihat itu bagian header tentang ada penjelasan tentang Google Drive-nya itu sendiri. Itu ketika kita klik kita akan kembali ke layout utamanya. Di sini ada pencarian. Jadi kalau misalnya kita sudah punya data, kita bisa cari misalnya data apa, itu dia akan munculkan pada bagian sini. Karena kita belum punya data, maka kita belum akan ditampilkan apapun. Kemudian pada bagian sini itu ada untuk help ataupun dukungan. Jadi kalau misalnya ini update untuk contoh misalnya untuk pelatihannya, dia akan menampilkan bagaimana kita menggunakan Google Drive. Selain itu, ini ada bantuannya juga. Ya, kita bisa mencari help atau apapun yang berhubungan dengan penggunaan daripada Google Drive. Misalkan upload. Nah, ini menampilkan bagaimana mengupload file folder ke Google Drive. Jadi, cara mengupload itu ada bisa mengupload file dan folder ke Google Drive. Ini ada caranya. Sini baik dia mau di zip ataupun non di zip itu tidak jadi masalah. Ini adalah contoh bantuan. Selain itu untuk update ataupun persyaratan kebijakan. Nah, ini adalah dukungan. Kemudian ini adalah setelan ataupun pengaturan. Pengaturan ini berisi tentang seluruh komponen-komponen yang akan kita setting. Misalnya di sini setelan kita klik. Nah, secara default Google Drive itu hanya memberikan 15 GB. 15 GB. Untuk kapasitas 15 GB cukup banyak. Kemudian kalau kita ingin mengupgrade untuk satu akun ini, kita ingin mengupgrade lebih tinggi lagi untuk penyimpanannya, maka kita bisa membeli penyimpanan, dan ini akan mendapat dukungan sepenuhnya dari Google. Nah, di sini ada contoh untuk konversi file upload. Jadi kalau ingin kita mengkonversi file yang diupload ke format editor Google Dokumen, maka kita klik di sini. Ini bisa untuk merubah, mengganti bahasa. Ini kalau kita ingin mengaktifkan yang versi offline. Kemudian ini kerapatannya itu, tampilan Google itu akan dibikin seperti apa? Apakah longgar, renggang ataupun rapat? Kita ambil saja yang default, yang longgar. Notifikasi. Kemudian sini adalah kelola aplikasi. Jadi Google telah menyediakan berbagai macam aplikasi seperti yang saya sampaikan sejak awal tadi. Nah, di sini tinggal kita akan aktifkan. Misalkan ini gunakan secara default, artinya ketika kita ingin membuat dokumen akan ditampilkan Google Dokumen dan seterusnya. Ini untuk Google Earth, ini Google Formulir, ini gambar dan sebagainya. Ini ada Google Spreadsheet atau Excel, dan dia memiliki kompatibel dengan Excel. Jika sudah ada selesai pengaturan, kita klik apa? Selesai. Nah, setelah itu, kalau yang ini sudah kita jelaskan sejak awal, ini bagaimana aplikasi-aplikasi yang bisa kita akses. Kemudian pada bagian atas ini juga ada akun Google-nya. Ada akun Google kita. Seperti ini. Kita bisa kelola akun Google dengan cara klik di sini. Dia akan memunculkan akun Google kita seperti yang sudah kita jelaskan tadi untuk ketika mengakses keamanannya. Kemudian selain itu juga kita bisa menambahkan akun lainnya. Nah, untuk menambahkan akun lainnya di sini kita tinggal klik akun, tambah akun. Kita tinggal klik tambah akun sini. Di sini. Kemudian kita misalnya tambahkan gunakan akun lain. Klik sini. Nah, saya coba tambahkan akun saya yang lain, itu adalah saya tambahkan Sakur Budi Hartono. Oke. Yang passwordnya itu adalah di sini verifikasi 2 langkah seperti biasanya.
ini kita belum gunakan. Oke, kita klik di situ agar dia kirim ke HP saya. Oke, masuk sini, saya masukkan. Oke. Nah, sekarang saya sudah bisa. Ini saya coba hilangkan dulu. Ini sekarang saya sudah punya akun yang berbeda di sini. Saya sudah punya 3 akun. Sini juga. Kemudian saya refresh di sini. Ini tetap ada di sini. Ini sudah ada 1, 2. Ini sudah 2 akun. Untuk berpindah dari akun ke akun, kita tinggal klik saja sini. Klik yang ini atau klik ini, dia akan berpindah ke akun yang berbeda. Kalau ini dia akan langsung masuk ke Google Drive akunnya yang ini. Nah, untuk berpindah kita tinggal klik yang ini. Dia akan menuju kepada Google Drive daripada akun yang sudah kita buat. Jadi dalam satu akun kita memiliki, dalam satu browser kita bisa memiliki 3 akun. Ini 1, 2, ada 3. Dan untuk berpindah dari satu drive ke drive lain, tinggal kita klik saja di sini, kemudian pilih yang mana. Kemudian dia akan berpindah kepada akun Google Drive yang masing-masing. Sekarang kita mengeksplorasi di bagian samping kiri ini. Nah, di sini ada menu pertama, menu untuk plus atau untuk membuat baru. Nah, untuk membuat baru apapun dia, misalnya kita klik. Jadi kita klik sini. Ini buat folder, upload file, upload folder, ataupun di Google Dokumen. Itu bisa yang kosong atau data lain-lain sebagainya ada di sini. Jadi ketika Anda ingin memulai sesuatu, Anda bisa melewati yang ini. Nah, di sini ada tertulis drive saya. Di drive saya itu berarti apapun yang Anda buat akan tersimpan di sini. Kemudian sini ada versi yang komputer. Jadi kalau Anda sudah mendownload tadi, kemudian Anda menginstal, secara otomatis data ini akan terisi di sini. Akan terisi, yaitu data yang menjadi data di lokal atau di off di komputer kita. Nah, kemudian ini ada menu. Kalau kita sudah pernah ada orang yang membagi sebuah data penting ke kita, maka itu akan muncul di sini. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini. Seperti ini. Ini drive-nya saya. Ini seluruh drive saya yang saya ambil di sini. Nah, di sini ada drive yang dibagi dengan saya. Jadi ada orang yang membagi informasi tertentu dengan saya, sehingga saya akan memeriksanya di sini. Seperti ini. Ini ada banyak, ini ada banyak. Oke, kemudian jadi itu tadi contoh bagaimana data-data yang dibagi kepada saya. Kemudian di sini ada yang data terbaru, bisa kita lihat. Kemudian data berbintang ini artinya ada data-data penting yang perlu kita prioritaskan untuk kita segera bisa melihat. Sehingga ketika kita ingin mencari, maka kita tinggal mengaktifkan saja bintang. Contoh misalkan ini yang berbintang, ini ada 3 data bintang yang penting untuk saya simpan. Kemudian ini sampah, artinya kita bisa pertama menghapus. Kita bisa menghapus data yang tidak perlu dari drive ini, akan tersimpan di sampah. Tapi ini belum akan langsung terhapus, hilang. Itu kita bisa menunggu sampai 30 hari dikosongkan, atau kita tinggal memilih untuk bisa menghapus atau mengosongkan secara otomatis tanpa harus menunggu 30 hari. Kemudian di bagian bawah sini ada proses penyimpanan. Nah, di proses penyimpanan ini itu akan muncul berapa jumlah data yang sudah kita simpan, sehingga di sini akan ada informasi seperti ini. Ini penyimpanannya. Kemudian di sini, jadi saya sudah menggunakan penyimpanan ini sebesar 8,79 GB. Jadi sudah melebihi setengah, 7,5, jadi sudah 8,7 GB. Selain itu, ini ada bagian menu bagian kanan ini. Ini sebenarnya adalah
bagian yang bisa kita tambahkan. Nah, di sini pada bagian menu sini kita bisa klik drive, kita bisa buat folder baru, upload dan sebagainya. Ini pada sesi yang ketiga nanti kita jelaskan. Sini kita bisa nambahkan, hubungkan dengan aplikasi yang lain. Nah, di sini ini ada tata letak. Ini kita bisa bentuk dalam list atau kita bisa bentuk dalam icon. Nah, kita coba yang di sini. Ini drive saya. Nah, ini dalam bentuk seperti ini, kita bisa ganti. Ini dalam bentuk icon-icon seperti ini. Ini, atau kita bisa bentuk dalam tata letak dalam bentuk list atau daftar seperti ini. Oke, jadi ini tergantung dari selera daripada ibu-ibu bapak sekalian. Apakah mau dalam bentuk seperti ini, silakan dalam bentuk icon, atau ingin dalam bentuk list, itu tidak jadi masalah. Oke. Nah, selanjutnya ini ada lihat detail. Nah, lihat detail ini sebenarnya kita bisa melihat sebuah aktivitas, misalkan seperti ini. Kita ambil seperti ini, atau data seperti ini, kita ambil, kemudian kita lihat detailnya. Ini. Nah, di sini akan muncul detail dari absen basis data itu. Yang memiliki akses itu siapa? Semuanya akan tertulis di sini. Ini. Kemudian aktivitas yang dilakukan di sini akan terlihat di sini. Oke. Ini ada item penting ketika sudah memilih akses. Kita memilih data misalnya seperti ini. Kita memilih ada dapatkan linknya. Ini kepada kita bagikan kepada siapa. Ini kita mesti pratinjau atau preview. Kita juga bisa menghapusnya. Kemudian di sini ada tindakan lainnya. Misalnya buka data tersebut dengan Google Split, AppZip ataupun Drive Explorer, tampilkan lokasi, pindahkan dan sebagainya. Ini akan kita bahas pada sesi berikutnya. Kemudian di sini ada untuk menonaktifkan ini dan menonaktifkan serta melihat detailnya seperti ini. Nah, selain itu kita juga punya ini di sebelah kanan ini menu-menu yang sebenarnya bisa kita tambahkan. Yang bisa kita tambahkan di sini ada menu kalender. Ini. Kemudian sini untuk keep, memuatkan data catatan dan sebagainya. Misalnya kita buat catatan. Ini ada catatan yang bisa kita buat. Kemudian di sini ada pekerjaan yang akan kita laksanakan, misalkan. Ini ada pekerjaan-pekerjaan, kita bisa masukkan di sini sehingga kita bisa tambahkan tugas, misalnya. Ini. Kemudian di sini itu kita detailnya seperti apa. Nah, tanggalnya kita akses tanggal berapa, misalnya tanggal 20. Kemudian oke. Ini ada tugas penugasan yang bisa kita tambahkan. Jadi ini akan memberikan informasi kepada kita. Kita pun bisa menambahkan data lainnya. Kita bisa tambahkan di sini apa yang akan kita masukkan di situ. Nah, ini bisa kita tambahkan di bagian sini. Kita tutup dulu. Nah, ini bagian penting tentang bagaimana mengakses layout 3 ini. Demikian untuk sesi yang kedua. Terima kasih.